Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bibara'atil mantiki wa faswahatil lisan, wassalatu wassalamu ala man ba'atha bi ihsan ila yaumil iman. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, serta sahabat-sahabat fatayat yang saya banggakan dimanapun berada. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Ali hu Ali, khairun nasi utawi saapi-api menungso indallahi munggu Allah, iku anfa'uhum kang manfaati sapa nas lin nasi maring menungso. Wa syarruhum utawi olo-olone menungso indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala man iku sapane wong pola kang dawa sapa man apa umruhu umure man wa sa'alan olo apa amaluhu amale man. Wa khairuhum utawi sak bagus-baguse menungso iku man wong tola kang dawa sapa man apa umruhu umure man wa hasunalan sae apa amaluhu amale man. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah manusia yang bisa membermanfaati kepada manusia yang lain. Semampu yang kita miliki, sebisa yang kita miliki, kita berbagi dengan orang lain. Barangkali yang kita lakukan itu kecil di hadapan kita, tetapi bagi orang lain itu sangat berharga. Contoh kecil, misal ada orang di sekitar kita, anak-anak, TPQ, kita ajarkan memperbaiki bacaan Fatihah, karena Fatihah digunakan atau salah satu min arkanis sholat. Wa bismillahirrahmanirrahim iku ayat minha saking Fatihah. Apabila kita memperbaiki bacaan Fatihah mereka, kemudian Fatihahnya betul-betul fasih dalam hal fashahatul lisan, dalam hal tajwidnya, dan Fatihah tersebut berfungsi untuk menyempurnakan sholatnya di kemudian hari dan sampai kelak kita menutup mata. Mungkin yang kita lakukan terlihat remeh, terlihat tidak berharga, tetapi bagi orang lain itu sangat berharga. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa kata bermanfaat itu adalah memberkahkan hidup kita. Dan barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin kita bermanfaat, semakin kita khidmah, semakin kita berkah hidup kita, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Menjadi bermanfaat tidak harus menunggu kaya. Menjadi bermanfaat tidak harus menjadi orang yang terkenal, tetapi lakukan hal-hal kecil kepada di sekeliling kita. Itulah bermanfaat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, wa syarruhum lan utawi saolo-olone menungso indallahi munggu Allah Ta'ala iku man utawi sapane wong pola kang dawa apa man apa umruhu umure man wa sa'alan olo apa amaluhu amale man. Wa khairuhum utawi sak bagus-baguse menungso iku man utawi sapane wong kala kang dawa sapa man apa umruhu umure man wa hasunalan sae lan bagus apa amaluhu perbuatane. Nabi bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu, mereka yang panjang usianya tetapi baik amalnya. Dan mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, wa syarruhum indallahi ta'ala
man tola umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang usianya tetapi usia yang panjang itu tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tetapi justru digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, bahwa hidup yang singkat ini, bagaimana kita memberi kesan kepada orang lain, bagaimana anak cucu kita bangga telah memiliki orang tua kita, dengan cara kita memberikan uswah hasanah, dengan cara kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kita memanfaatkan, kita menyibukkan diri kita. Karena kalau kita menyibukkan dengan hal-hal yang positif, maka tidak akan ketindih atau kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang mulghah atau yang sia-sia. Kita tetap butuh rekreasi, kita butuh healing, kita butuh refreshing. Tetapi bagaimana refreshing kita itu mengandung ibadah, dengan menyampaikan atau mengatakan setiap kita melihat pemandangan yang indah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Ini adalah salah satu ketika manusia itu diberi pilihan oleh Allah. Yang pertama, bagaimana ketika manusia itu tidak punya guru, maka sebaiknya dia berkholwah atau bertafakkur. Di dalam kholwah itu ada tafakkur, mengingat kebesaran Allah. Tetapi ketika manusia itu punya guru atau mursyid, di dalam kajian tasawuf disampaikan bahwa sebaiknya manusia itu bermujalasah dengan gurunya, berkumpul dengan masyarakat. Di dalam perkumpulan itu memberikan manfaat kepada orang lain, saling sharing knowledge atau pengetahuan, kemudian saling memberikan edukasi, saling membimbing, ada yang tercerahkan dari masyarakat yang kita serawungi atau yang kita kumpuli. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa teman atau circle pertemanan kita itu menentukan bagaimana kita mempunyai adab. Kalau kita berkumpul dengan orang penjual minyak wangi, dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, maka kita akan menjadi wangi. Demikian pula ketika kita berkumpul dengan pandai besi, maka mau tidak mau kita juga akan ketularan menjadi mungkin cuacanya yang panas atau bau yang kurang sedap dan sebagainya. Maka ketika kita ingin mengetahui kebaikan seseorang, tidak perlu melihat yang lain, tapi lihatlah circle pertemanan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, wa abghadun nasi utawi kang luweh dibenci-bencine menungso ilallahi munggu Allah, man utai sapane wong iku akala mangan sapa man wahdahu halisuhijine man, wa mana ala nyegah rifdahu ing tamune man, wa dorobalan mukul lan gepuk sapa man abdahu ing kawulane man, wa akramal ghaniya lan mulyaaken sapa man al ghaniya wong ing wong sugih, wa ahanal fakira lan niyak-niyakne wong fakir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa semarah-marahnya Allah, yang dimarahi oleh Allah, yang paling dibenci munggui Allah, itu adalah mereka yang makan sedangkan tamunya tidak diberi penghormatan atau tidak diberi makan. Wa daraba abdahu, dan memukul kepada hamba sahayanya. Dan ini sudah tidak ada dan tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Sudah tidak ada, kita tidak menemukan kaulo, tidak menemukan hamba sahaya. Dan yang masih sering kita temukan, wa akramal ghaniyah, dan kita mulyakne wong kang kaya, wong kang sugih, wa ahanal fakiro, lan niyak-niyakne wong fakir. Ini masih sering kita jumpai ketika ada pengajian-pengajian atau peringatan-peringatan hari besar Islam, maka kita seringkali menempatkan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, orang kaya, pejabat dan sebagainya, kita tempatkan di tempat yang istimewa.
sedangkan kita membiarkan mereka-mereka orang-orang yang fakir duduk di tempat yang kurang layak atau bahkan mereka mencari tempat sendiri. Nah, ini masih sering kita temukan. Bagaimana kita memuliakan keduanya, memuliakan orang kaya maupun orang fakir sama-sama karena derajat di hadapan Allah yang membedakan, bukan karena status sosialnya, tetapi karena takwanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, wa asyarru minhu man asya fil haram wa mata fil haram, wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahallahu ta'ala anhu. Wa asyarru lan utawi kang luwih olone minhu saking man utawi sapane wong asya kang urip sapa man fil harami ing dalam keharaman, wa mata lan mati sapa man fil harami ing dalam keharam. Wa asyarru lan utawi kang luwih ala minhu saking man utawi sapane wong pola kang dawa apa umruhu umure man, wa sa'alan ala apa fi'luhu pendamalane man, wala yatubu lan ora tobat sapa man amma saking barang naha kang wis nyegah hu ing man sapa Allah Ta'ala anhu saking man. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang hidup di dalam keharaman dan mati dalam keharaman. Maka seseorang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Kita mengenal yang namanya Hadratus Syekh Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau adalah pecinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau sangat menikmati ketika ada pujian-pujian kepada baginda Nabi, kepada pujian-pujian kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dan beliau diwafatkan di Mekah, dan makom beliau ada di sekitar makomnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka orang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya, dengan apa yang dicintainya dan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan. Termasuk juga Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, guru kaulo murabbi rohina. Beliau diwafatkan dalam bulan Rajab. Beliau adalah pecinta Rajab, beliau adalah pecinta anak yatim. Maka Allah mewafatkan dalam bulan Rajab pula. Wa asyarru minhu man tola umruhu wa sa'a fi'luhu. Dan saolo-olone menungso man te sapane wong tola kang dawa apa umruhu wa sa'alan olo apa fi'luhu penggaweane. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita diberikan umur panjang tetapi tidak bisa memaksimalkan usia itu. Kita lebih baik memilih umur yang pendek tetapi bermanfaat kepada orang lain. Lebih-lebih kita diberikan panjang usia. Dengan panjang usia itu semakin bermanfaat kepada sekeliling kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa bermanfaat itu dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan pikiran, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan harta, atau mungkin dengan tenaga, atau fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Misalkan di sebuah desa ada peringatan 17 Agustus. Kita merasa, oh saya ada yang saya sumbangkan, berarti dia sedang berkorban dengan harta. Saya tidak ada harta, tetapi saya ada tenaga. Saya tidak ada tenaga, saya ada waktu, ada pemikiran, ide-ide kreatif yang akan saya sumbangkan. Maka gabungan dari ide kreatif atau dari pemikiran, dari tenaga maupun dengan harta bisa kita kolaborasikan kemudian menjadi kesuksesan acara tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, tentunya masih ingin membersamai panjenengan semua, tetapi waktulah yang memisahkan kita. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada manfaatnya, kebenaran itu murni dari Allah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, maka itu murni datangnya dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.